Oke, selamat pagi volunteer. Jadi, ya, kita sudah memulai supervisi. Di sini ada lembar catatan percakapan observasi. Jadi nanti bisa diisi hari dan tanggal, hari mata pelajaran, sekolah ibu, kelas maupun percakapan. Sebelum kita masuk ke kelas untuk melakukan supervisi, di sini ada 3 pertanyaan yang nanti ibu bisa jawab biar kita waktu supervisinya bisa berjalan dengan lancar. Sini pertanyaan pertamanya, kira-kira nanti bulan ini mau tujuan pembelajaran di IPB seperti apa? Itu karena materinya tentang drama yang pertama tujuannya menyebutkan pengertian dari drama, kedua menjelaskan unsur intrinsik drama, dan yang ketiga menentukan unsur intrinsik drama. Berarti untuk tujuan sudah nanti bisa kita terapkan. Lalu kan nanti bisa pembelajaran ada area yang mau kita kembangkan. Pembelajaran itu mau kita kembangkan yang bagian yang mana? Di bagian penerapan inti itu maksudnya? Pembelajaran area pengembangan itu seperti apa? Yang mau ibu kembangkan dari ibu catat? Ya, saya ingin agar anak itu mampu memahami unsur intrinsik sebuah cerpen itu, khusus di bidang pesan atau amanat yang nantinya bisa bermanfaat bagi diri mereka. Dari drama itu dia mampu mengambil pesan yang bisa digunakan sebagai perubahan hidup mereka agar lebih baik lagi. Berikut terakhir Bu, strategi yang mau kita persiapkan nanti saat pembelajaran seperti apa Bu? Kebetulan strategi yang sudah saya siapkan itu juga sudah saya buat ya, itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan melihat bagaimana kebutuhan anak belajar dan visual, kemudian juga audio, kemudian kinestetik atau gerak ya, itu yang akan saya terapkan nanti. Oke, baik. Berarti untuk wawancara pertama kita untuk satu percakapan observasi sudah terlaksana. Jadi nanti saya di sana melakukan observasi dengan lembar observasi seperti tadi yang ini Bu. Terus terakhir nanti kita ada bersama pengajar praktik kita. Di situ kita akan membahas tentang percakapan setelah pasca observasi. Dan nanti kita ada lagi ketemu sama pengajar praktik. Itu saja dari saya Bu. Terima kasih Bu ya. Kita Lagi bahagia? Bahagia. Ada yang bersedih? Angkat tangan yang bersedih. Biar kita selesai dengan kesedihan. Ada ya? Bahagia semua? Coba senyum semua dulu. Paling senang ibu belajar kelas 8 ini ya. Selalu ceria ya. Baik Bapak Ibu, kita berbelajaran, berdoa, kita berdoa sesuai dengan ajaran masing-masing, berdoa. Anak ibu, tinggi malam apa pelajarannya? Tentang teks persuasi ya. Hari ini kita belajar tentang teks drama ya, tentang teks drama. Siapa siswa ibu yang pernah nonton drama secara langsung di panggung itu, ada di panggung masih nonton itu? Coba mana? Jeremy. Tahu judulnya apa dramanya? Bukan nonton sih, jadi Oh, di pemeran ya. Oke. Kamu di sana sebagai apa tokohnya? Anak yang nakal. anak yang nakal. Nakal. Tapi nggak nakal kan? Oh. Nah itu kan bersandiwara kan? Oke. Baik, anak ibu. Siapa lagi yang pernah menonton siapa? Kalau Jeremy tadi dia pemeran langsung ya, menjadi tokoh. Siapa yang pernah menonton drama? Angkat tangan. Gak usah takut. Ayo, siapa takut? Di gereja nggak pernah? Iya. Drama kelahiran Yesus. Drama kelahiran Tuhan Yesus. Benar? Drama apa? Iya sama ya, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Baik. Hari ini kita belajar tentang drama.
Dengan indikatornya. Jangan lupa nama ibu ya, di akhir ibu akan mengapa? Minta untuk membuat rangkuman ya. Oke, tujuan yang pertama menjelaskan pengertian drama. Yang kedua, menjelaskan unsur intrinsik drama. Menjelaskan unsurnya, ya, sama dengan menjelaskan unsur certain ya. Berikutnya menentukan unsur intrinsik drama. Yang nomor 3, kita baca dulu, dengar dulu dan dramanya baru kita bisa menentukan unsur intrinsiknya ya. Unsur intrinsik lalu menentukan unsur intrinsik sebuah drama. Oke. Kira-kira nanti apa ya tujuan pelajaran kita atau manfaatnya setelah mempelajari tentang drama ini? Ada yang bisa memberikan ide? Setelah kita baca nonton sebuah drama, apa manfaatnya untuk kita? Itu apa ya? Mengapa kita harus memahami unsur-unsur intrinsik? Adakah pesan dalam sebuah drama? Ada. Apa manfaatnya? Supaya kita mengetahui pesan dan bisa menjadi pedoman hidup kita. Itu tujuannya ya. Oke. Baik, supaya kita lebih semangat lagi kita goyang dulu. Ya. Goyang ya. Cepat Mas. Senyum. Alias alias. Tangannya. Di mobil ini ada cinta. Di dalam cinta ada cinta. Di mana ada cinta. Cinta. Oke. Cukup ya. Oke, cukup. Tahu apa sih itu drama? Ya. Oke. Apa itu drama? Nah, kamu pahami sebuah video berikut ini, lalu nanti ibu akan Habis. Oke, jangan dulu. Tangan-tangannya. Langsung ya kan? Ada tembakannya. Dari belum ya?
Siapa yang bisa ngasih pendapat? Apa sih itu drama? Apa itu drama? Drama yang paling nampak saat kamu apa? Iya, adanya sama penonton ya. Iya. Siapa bisa merangkai apa sih itu drama? Iya. Setiap kamu menyampaikan pendapat ide itu dapat dibaca. Ayo, apa lagi? Apa itu drama? Apa tentang drama? Drama adalah karya sastra. Belakang ditulis drama adalah karya sastra berbentuk dialog atau percakapan. Karya sastra berbentuk dialog atau percakapan yang diperankan oleh tokoh-tokoh di depan panggung. Hasilnya 5 menit, ya. Kita 181 ya, 181. Yang kedua, Amanah. oh bukan aneh. Yang ketiga, Winton. Iya, ayo. Winton yang imut. Seperti yang di video tadi ya. Lagi? Alur, Yohana. Kata, ayo silakan. Oke, si Tessa. Lagi? Gaya bahasa. Si Tessa ya. Siapa lagi yang mau? Ada lagi kak? Masih ada kak? Ambil sudah? Iya, dialog. Yang awal, kalimat awal sebelum dialog apa itu? No, tidak. Yang di atas, belum kita belum. Atau prolog ya, boleh ditulis. Yang lain, demikian sudah mana jadi sudah ya aman epilog, ya tuliskan sih. Epilog. Atau prolog. Prolog aja Mbak, prolog. 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 Mana prolognya ini? Prolog. Epilog. Oh, 5. Tadi siapa namanya kita tadi? Oh, siapa? Oke, ini kelompok 2 di sini. Di sini. Ya. Oke. Baik, dengarkan dulu instruksi dari Ibu. Ya. Setelah mendengarkan baru nanti kalian tentukan unsur ingredientsnya dengan menjawab yang ada di kertas ini. Oke? Nanti ini akan dipresentasikan. Kelompok Ranti dan kelompok Tessa. Paham nak? Paham? Oke. Kelompok Aldo dan kelompok Yohana. Udah ikutin video? Ada ikutin video Yohana? Ada drama bullying kan? Iya. Kalian
kamu susun ini. Tadi diambil. Dua lagi. Di sini kalian punya ruang. Tempelkan dulu dramanya. Baca dramanya. Baca pertanyaannya. Paham? Ada yang tidak paham? Nanti akan baca tulisnya. Dah, dengar mulai baik. Setelah nanti kamu tentukan sintetik ya, sebelumnya punya loh. Setelah itu nanti siswa yang presentasi. Ya, kelompok Yohana setelah menonton itu diskusikan, cakap-cakap dengan teman-teman ya. Apa itu prinsipnya? Ya, kalian menyusun loh, terus jelaskan. Kalau kalian bacakan hasil diskusinya. Kelompok Yohana dengan kelompok Aldo tidak pakai teks nanti menyampaikan ya. Oke, silakan. Tapi kamu diskusi ngomong aja. Kalau yang kelompok Aldo dengan Yohana tidak diskusi langsung aja. Nah, khusus kelompok Aldo. Ya usah kita diskusi. Langsung aja saja. Silakan dibuka videonya, rumahnya dikeraskan. Nah, dipilih mana jawabannya ya, dipilih mana jawabannya. Baca tulis drama. Sudah jelas? Istilahnya tempel bagian atas. Ini ada atas semua saja. Anak-anak independen. Baik, dibaca teksnya ini. Apa bagaimana tokoh dari yang pertama temanya apa nih? Coba. Berlina. Yang kedua. Oke, yang mau pegang video semua kalau bisa punya, silakan videonya, silakan diskusikan. Tempel. Akan di kelas kan ya. Tempel. Banyak juga bisa setara pada ini tema drama timnya ada. Tema ada. Oke, sudah. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat siang. Siang ini kami akan menyampaikan hasil presentasi dari drama video yang sudah kami tonton tadi. Dari drama
drama yang kami tonton tadi terdapat jawaban dari kami yaitu Lampion yang akan kami jawab. Yang pertanyaan pertama akan dijawab oleh Yasmin. Iya. Tema dari drama tersebut adalah pembulian. Pembulian ya. 2. Watak yang berada di dalam drama tersebut. 1. Ada anak yang menggunakan fasilitas, yaitu ada baik, ramah terhadap semua orang, dan juga dia tidak takut kepada pembuli. Lalu ada anak yang membuli, yaitu jahat, berkelahi, dan juga malas. Lalu ada anak yang menggunakan masker krem, yaitu berani melawan pembuli walaupun dia akhirnya dikeroyok oleh pembuli. Lalu 3. Dialog yang terdapat di situ ada di mana scene pertama kali pembuli itu meminta duit kepada anak yang bernama Mas Susuki dengan menggetaknya. Dan setelah itu scene pun berganti dengan masuk ke dalam kelas mereka dan mereka pun mengucapkan selamat pagi Bu, dan ibunya membalas bagian anak. Silakan bentuknya. Terdapat dari drama tersebut adalah sebagai seorang siswa kita tidak boleh saling membuli. saling membuli. Oke, tepuk tangan untuk Tidak ada pertanyaan? Silakan untuk Kalau tidak ada yang bertanya, kami akan menyampaikan presentasi kami yang dibaca oleh Temanya adalah pergaulan bebas. pergaulan bebas ya temanya ya. Apa lagi? Nomor 2, tentukan watak setiap tokoh dalam drama. 1. Jono, Pada, Diana, pemaaf, dan Nina setia. Tuliskan kalimat berdialog yang terdapat dalam drama. Jono, ya kemarin saya mendengar kalau kabar Dewi, tapi saya tidak mengetahui siapa anak yang diminta anak tersebut. Berdialog ya, berdialog antar tokoh. Ibunya, buat koreksi tidak, kuat. Jangan tutup wajahnya, oke. Tentukan latar tempat bekerja. Tempatnya di sekolah, waktu di pagi, suasana sore hari. Oke, tepuk tangan untuk kelompok berapa? 3 ya? Di kelompok ini 2 ya? Oke. Ada bisa yang dibantu. Mari kita bersama-sama mendengarkan kita dengan Ada yang bertanya? Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Apakah tema dari drama ini? Dan jawabannya kejujuran. Kejujuran, ya betul sekali. Sudah baca masalahnya ya? Sudah saya baca semuanya jawabannya. 2. Tentukan watak setiap tokoh dalam drama. 3 tokoh. Dan yang kami baca, wataknya Siren itu tidak bijaksana dalam membantu teman. Wataknya Rara suka menyontek dan tidak mau berusaha sendiri. Watak Lina tidak bijaksana dalam belajar. Watak guru tegas. Tuliskan kalimat berdialog yang terdapat dalam drama. Kalimat berdialog. Rara, saya mengerjakan karya tulis itu sendiri, Pak. Lina, saya juga mengerjakan karya tulis saya sendiri. Guru, baiklah, alasan bisa Bapak terima. Terus kamu, Rara? Saya minta tolong Reni mengerjakan tugas karya tulis itu, Pak. Dan kelihatannya dia mencari sumber dari internet. Nomor 4, tentukan latar tempat drama.
Dari hasil kami cari latar dari Michael di kelas. Nomor 5, tentukan pesan drama. Pesannya adalah, marilah kita melakukan sesuatu hal dengan kemampuan kita sendiri dan berusaha melakukan yang terbaik. Oke, tepuk tangan untuk Rama. Kalian, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1 akan dibacakan oleh Jinton. Kembangkan tema antara Kita bahas setiap kelompok dalam drama. Misi bersifat menanamkan malas untuk tidak peduli. Elda, rajin, kelompok waktu, kamera, sama seperti. 3. Tuliskan kalimat dialog yang terdapat dalam drama. Elda, Uci, usia kamu sekarang berapa? Kamera, emangnya kenapa kamu nanya usia segala? Tentukan latar tempat drama. Suatu pertemuan. Tuliskan pesan drama. Kita tidak memiliki waktu, kita hanya untuk santai dan bersenang-senang. Karena kita akan menyesal di kemudian hari. Ya, benar ya. Ibu udah baca nih dramanya. Jadi kita udah Mas, kalian masih ada di sini. Kami tidak ada yang mau bertanya silakan. Ada. Baiklah, sekian diskusi kelompok kami dengan alat jika ada salah kata. Selamat siang teman-teman sekalian. Berdiri kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami telah menonton suatu drama yang telah dibagikan oleh Memang Pure. Kami mendapat beberapa unsur-unsur intrinsik. Salah satunya adalah tema yang akan disampaikan oleh Victor. Oke, apa tema drama dan pertemanan? Setelah tema, kami juga mendapatkan beberapa watak tokoh di dalam drama tersebut, yaitu Lukman sombong, Rama jujur, Sandi emosian. setelah itu kami juga mendapatkan beberapa dialog pada drama. Dialog pada drama tersebut adalah Lukman Demis, apakah saya boleh ikut main? Rama, oh boleh saja. sebutkan alur kata tempat pada drama. 1 jalan, 2 rumah, 3 hotel. Dalam drama tersebut, kami juga mendapatkan pesan, yaitu sebagai remaja, kita tidak boleh merendahkan sesama remaja lain, karena itu akan mempengaruhi pandangan orang lain terhadap kita sendiri. Sekian presentasi kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk tahu deh isi videonya ya. Juga sudah tahu drama-dramanya ya. Jadi itu sudah bisa memberikan penilaian. Sudah tahu drama-drama memang? Belum. Oke, jadi itu kan disampaikan ya. Oke, siswa ibu sekarang kita merangkum belajar hari ini. Apa yang sudah paham? Apa yang sudah paham? Hah? Iya, unsur intrinsik ya. Yang belum paham siapa? Masih ada? Apa yang tidak dipahami? Belum dijelasin lagi? Tidak ada kan? Semua sudah paham? Oke. Apa rangkuman dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya apa? Bahwa dalam sebuah unsur intrinsik itu ada apa saja? Silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Menghadap ke sini, kenapa teman-temannya? Unsur intrinsik sebuah drama itu apa aja? Ada tema, tokoh, alur, amanat, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dialog, prolog, dan epilog. Kira-kira anak ibu Yona tahu nggak mana yang unsur yang paling penting bagi kita sebagai manusia? Amanat. Kita jelaskan apa manfaat amanat itu kita? Sebagai pandangan hidup. Oke, coba lihat teman-temannya. Itu apa? Apa gunanya amanat dalam tes drama? Pandangan hidup kita ke depan. Supaya lebih Supaya hidup kita
menjadi lebih baik. Lebih sempurna lagi ya. Oke, tepuk tangan untuk Yohana. Baik, demikian ya pembelajaran hari ini. Minggu depan kita masih lanjut tentang pembahasan drama ya. Sekarang kembali ke tempat masing-masing. Kita berdoa. Baik, Ikon, DP, kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan sudah. Ada terima. Jadi concernnya ke refleksi dari Ibu. Lalu Pak Junardo tanyalah beberapa pertanyaan, apakah pembelajarannya sesuai dengan NTP, apakah capaian tujuan pembelajarannya sudah. Terus Pak Junardo nanti kasih umpan balik sedikit. Lalu kira-kira apa hal yang sudah baik sebelum Pak Junardo kasih umpan balik ya, tanya hal yang sudah baik dan hal yang perlu diperbaiki untuk pembelajaran itu. Jadi nanti maksudnya dia ke 2 lembar langsung nanti bisa langsung diisi. Tapi Pak Junardo nanti aja isinya setelah selesai. Fokus mendengarkan aja dulu. Itu kan nanti saya nggak langsung bawa pulang. Pertama ini dulu ya. Apa aja? Lembar Yang pasca. Iya, pasca. Iya. Sekarang sudah kan? Sudah. Sudah. Berarti skip. Tinggal Langsung pasca. ke pasca. Jadi nanti itu yang paling penting. Yang di kolom itu refleksi. Topiknya berarti nanti Pak Junardo simpulkan aja topik yang pertama mungkin ketercapaian tujuan, lalu apa gitu. Jadi supaya fokus mendengarkan, makanya ada rekaman. Nanti kalau Pak Junardo lagi mengisi kan bisa ada rekaman. Terus catatan refleksi guru ini catatan saya. Bapak tanyakan ke Bu Lantiur, nanti Bu Lantiur kan menyampaikan. Nah itu yang nanti dicatat. Refleksinya gak usah banyak-banyak. Ya ke menurut saya tujuannya tercapai, menurut saya pembelajarannya sesuai NTP. Aku pakai Victor. Baik, selamat pagi Bu Lantiur. Kita akan melakukan catatan pasca observasi kelas. Setelah kita melaksanakan observasi di kelas kemarin, ini kira-kira dari Bu Lantiur bagaimana catatan refleksi atau refleksi yang Bu Lantiur dari hasil kegiatan pembelajaran yang kemarin. Refleksi yang saya dapatkan mengajar siswa di kelas 8 itu khususnya materi tentang teks drama membaca. Jadi waktu itu saya mengajarkan tujuannya yang pertama pengertian dasarnya, lalu kemudian unsur intrinsik dari teks drama tersebut. Jadi bagi saya evaluasi yang paling apa itu, anak itu merasa senang. Nah, itu dia, merasa nyaman, mereka gembira gitu, sampai ada beban gitu. Itu yang pertama yang saya dapatkan, yang positifnya lah gitu, yang baiknya gitu. Kemudian juga mereka karena memang gimana ya, karena memang mereka sama-sama suka video, nyambung mereka gitu dengan teman satu kelompoknya gitu. Itu sih yang saya dapatkan. Dan ketercapaian juga 2 indikator. Yang indikator kedua itu menentukan unsur-unsur, itu kan agak banyak tuh ya. Juga mereka bisa mengerjakan dengan baik. Hasilnya kan kemarin dibacanya Pak Junior satu-satu. Karena saya memang udah baca dulu itu semua dramanya, dan saya udah dengar videonya, dan mereka jalankan benar gitu. Diskusi kelompok sesuai dengan kemampuan mereka. Yang bisanya mendengar, yang suka mendengar, saya buat mendengar. Yang mereka sukanya membaca, mereka membaca, baru diskusikan. Lalu yang suka visual melihat, saya suruh nonton video. Jadi tiga metode lah cara saya lakukan kemarin seperti itu. Hasilnya maksimal. Tapi percakapan di jalan ini pertanyaannya dari Lantiur. Yang mana? Topiknya enggak, itu nanti bukan pertanyaannya Pak. Jadi maksudnya topik yang dibahas. Berarti nanti tercapaian tujuan, baru apakah strateginya cocok gitu aja. Nanti itu yang nggak perlu diapain. Fokusnya ke yang rencana tindak lanjut. Tapi Pak Jun tanyakan dulu apakah menurut Bu Lantiur
pembelajaran yang disajikan kemarin sudah sesuai dengan FPP yang direncanakan. Jadi kalau nanti ada yang jawab sudah, menurut Bu Lantiur, apa hal yang sudah baik dari pembelajaran kemarin? Ada nggak hal yang misalnya sudah dijawabnya, ada nggak hal yang masih kurang maksimal dan Bu Lantiur rencananya akan tingkatkan pada proses pembelajaran berikutnya? Habis itu kan dijawab sama beliau, nanti Pak Junarto tanya, berikan umpan balik, ya menurut pengamatan saya juga kemarin begini. Baik Mbak Guntur, kita sudah melakukan observasi. Untuk itu kira-kira pada saat melakukan observasi atau mengajar, bagaimana ketercapaian Bu Guntur pada saat mengajar? Ketercapaian menurut saya pembelajaran drama unsur intrinsic yang khususnya yang saya tuntut dari anak itu memang tercapai dari hasil pemaparan yang disampaikan setiap kelompok. Ini karena menggunakan metode berdiferensiasi. Karena ini baru pertama kali saya lakukan dalam kelas itu. Tercapai, Sir. Jadi kira-kira Dan sesuai dengan FPP yang sudah saya buat sebelumnya, saya juga sudah tunjukkan sama beliau, Bu. Dan itu pun sesuai. Ibu kan sudah mengajar, kira-kira ada nggak hal baik yang ditemukan selama proses KPI tersebut? Sangat, Sir. Sangat. Yang pertama hal baiknya itu anak senang dulu. Itu dia. Senang dia. Lalu yang kedua, mereka bisa berdiskusi dengan baik dengan teman sekelompok mereka, nyambung, sama-sama nyambung mereka. Lalu setelah nyambung mereka bisa paham, bisa kerjakan dan presentasikan juga hasilnya bagus gitu. Oke gitu. Itu tadi kita bercerita tentang hal baik. Kira-kira ada nggak hal yang perlu diperbaiki ke depannya dalam rencana pembelajaran ini? Yang perlu diperbaiki mungkin karena memang ini pertama kali memang saya gunakan di dalam kelas metode ini ya. Jadi awalnya pun anak-anak tuh bingung, Pak Jun, bingung. Mungkin lihat sedikit bertanya-tanya mereka kan. Nah, saya pun udah bingung ini harus 3 cara mau saya jelasin kan. Nah, apalagi di kelas 8 itu kan agak aktif siswanya. Jadi mungkin strategi saya lah, gimana saya supaya anak itu, karena waktu juga dibatasi hanya 2 jam ya, 80 menit, mungkin malamnya mungkin saya bisa share dulu mungkin di WA, nanti ini loh nak kegiatan kita, gitu sih kurang saya mungkin waktu itu. Penjelasan itu kurang maksimal saya sampaikan kepada anak-anak. Biasanya kan kalau ngajar hanya satu metode, yuk duduk sih seperti ini nak, ayo nonton video gitu, atau baca. Kalau ini enggak, harus ini membaca, ini menyusun, ini gini. Jadi mereka pun bingung, nggak pernah seperti itu gitu kan. Nah, mungkin strategi saya bagaimana cara menjelaskan kegiatan itu mungkin harus lebih jelas, lebih rinci, dan waktunya mungkin bisa malam hari sebelum kegiatan belajar. Jadi setelah saya melihat kegiatan pembelajaran Ibu, sedikit dari pengamatan saya bahwa Ibu sebenarnya sudah melaksanakan program pembelajaran menggunakan kompetensi PSS secara baik, dan juga saya sudah melihat pembelajaran Ibu secara berdiferensiasi, dan anak itu sebenarnya sudah berhasil Ibu di situ. Hanya saja mungkin karena baru pertama kali anak-anak itu mungkin belum terbiasa, tapi menurut saya itu sudah dikatakan maksimal. Mungkin perlu dikembangkan lagi atau dievaluasi kembali apa yang kurang dan apa yang lebih. Tapi secara keseluruhan saya rasa itu sudah sangat baik. Jadi kira-kira Bu, rencana tindak lanjut Ibu ke depannya seperti apa untuk proses pembelajaran yang lebih baik? Kira ada nggak yang ditambahkan atau lebih? Ya, setelah saya menggunakan metode diferensiasi ini, memang hasilnya memang yang pertama kan anak itu senang gitu ya. Jadi mungkin kedepannya lagi yang perlu saya tingkatkan, saya memang harus sering-sering menggunakan metode ini. Ya. Karena memang kita tuh memang benar baru terbuka pikiran ini ya. Nah, anak tuh senang dulu dan dia bekerja sesuai dengan keinginan dia dan kemampuan dia. Gitu. Sama kayak kita kan, nah, sama juga seperti kita sebagai guru. Dimana kita yang apa, kita di situ kita enak kerjanya gitu. Mungkin kita enaknya kerja nih, ya begitu juga mungkin dengan anak. Mungkin itu saya mungkin harus lebih sering menggunakan metode berdiferensi ini. Walaupun agak rumit ya, harus menyiapkan 3 media pembelajaran gitu. Tapi memang kita harus berusaha minimal mampu kita dulu gitu ya. Baik, jadi sudah
jelaskan semua bahwa dari pembahasan kita ini bahwa memang ibu sudah mulai mengikuti atau mulai membuat perubahan dalam pembelajaran ibu. Saya harap kedepannya ini bisa lebih maksimal, dan saya pun sebagai CGP juga masih belajar dan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi dalam proses pembelajaran.